Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan, tentunya kenikmatan iman dan Islam, kemudian nikmat kesempatan, nikmat waktu luang, kemudian nikmat umur panjang sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasa. Kemudian tak lupa senantiasa kita syukuri nikmat-nikmat tersebut dengan cara memperbanyak amal soleh, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Qur'annya, la in syakartum la ajidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambah nikmat kepadanya. Dan barang siapa yang kufur ataupun ingkar kepada nikmatnya, maka niscaya azab Allah sangatlah pedih. Maka dari itu, kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, saudara-saudaraku di sana semua, mari senantiasa kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita, kemudian kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan umur panjang yang barokah di dunia wal akhirah. Kemudian salawat serta salam tak lupa senantiasa terlimpah curahkan ke suri tauladan kita, baginda kita Habibullah wa Nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, dan sampailah kepada kita semua yang insya Allah bersolawat setiap kali kita bersolat, setiap kali kita solat, kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua nanti diberikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah, kemudian dikumpulkan bersama beliau di surganya. Amin ya rabbal alamin. Baik, saudara-saudaraku yang di luar sana, dimanapun rekan-rekan berada, saya akan menceritakan sedikit tentang sahabat Nabi. Banyak sekali sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, ada salah satunya 10 sahabat Nabi. Nah, di sini saya akan menceritakan sebuah sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf. Beliau merupakan sahabat Nabi 2 hari masuk Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq. Abdurrahman bin Auf kemudian masuk Islam, kemudian dijuluki sebagai orang yang awal-awal masuk Islam. Sebelumnya Abdurrahman bin Auf merupakan orang yang sangat kaya, orang yang luar biasa kayanya, bukan kaya-kaya seperti yang saat ini. Beliau adalah orang yang sangat kaya. Kemudian ketika Abdurrahman bin Auf masuk Islam, ya, sama seperti halnya sahabat-sahabat Nabi yang lain, orang kafir Quraisy memusuhinya, kemudian menganiaya, kemudian merampas semua harta-hartanya. Namun apa yang Abdurrahman bin Auf perbuat gitu ya? Abdurrahman bin Auf kemudian ikhlas, hartanya dirampas, hartanya diambil oleh orang-orang kafir Quraisy. Ketika itu dia lillahi ta'ala. Kemudian uniknya di sini rekan-rekan semuanya, saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, Allah telah memberikan hidayah kepada Abdurrahman bin Auf masuk Islam, kemudian hartanya dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy. Allah menginginkan Abdurrahman bin Auf dengan harta-hartanya yang diperoleh sebelumnya itu dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian Abdurrahman bin Auf merupakan seseorang yang paling dermawan, orang yang sangat dermawan dengan kekayaannya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin hendak pergi ke sebuah perang yang dinamakan Perang Tabuk. Perang Tabuk adalah perang yang terakhir kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikuti. Nah, pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bala tentaranya sedikit kebingungan. Bagaimana akan memberangkatkan sebuah tentaranya ke medan perang? Ketika itu
kendaraan ataupun finansial, kemudian harta yang akan dibawa untuk medan perang itu jumlahnya sedikit. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, wahai sahabatku dan rekan-rekanku semuanya, para mujahid Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita berperang kita akan menginfakkan. Kemudian Abdurrahman bin Auf langsung maju ke depan menginfakkan hartanya semuanya kepada Rasulullah untuk berperang lillahi ta'ala. Maka dari itu Umar sampai berkata, sungguh salah Abdurrahman menginfakkan semua hartanya karena dia tidak menyisakan sedikit pun untuk keluarganya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Abdurrahman, wahai Abdurrahman, mengapa kau sedekahkan ataupun kau infakkan semua hartamu untuk berjalan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala? Kemudian Abdurrahman bertanya, sungguh aku telah menginfakkan semua harta-hartaku ini karena jalan Allah Subhanahu Wa Taala fi sabilillah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bertanya, apakah kamu sisakan untuk keluargamu? Abdurrahman pun kembali menjawab, sungguh aku sisakan hartaku untuk keluargaku, yaitu rizki dan barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh luar biasa, semua hartanya diinfakkan untuk di medan perang hanya untuk mengharap ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dari sini kita bisa ambil hikmah, kita bisa ambil hidayah, kita bisa ambil nilai-nilai kebaikannya. Ketika Abdurrahman bin Auf telah menginfakkan semua hartanya, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah menggantikannya dengan harta-harta yang lebih melimpah. Salah satunya adalah beliau diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala suatu keberuntungan, suatu kebaikan, yaitu beliau adalah menjadi seorang imam. Menjadi seorang imam ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum juga hadir ketika saat itu hendak melaksanakan sholat. Kemudian Rasulullah menjadi seorang makmum, diimami oleh Abdurrahman bin Auf. Itu sungguh luar biasa sekali. Jarang-jarang seseorang menjadi imam dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian maka dari itu rekan-rekanku semuanya, saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, jadilah orang kaya yang dermawan, orang kaya yang senantiasa membagikan rezekinya, membagikan hartanya untuk di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah menjanjikan ketika manusia telah menginfakkan sebagian hartanya untuk di jalan Allah, maka Allah akan menambah nikmat-nikmat kepadanya. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.